I'll be done, just sing this. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azara Altamevia dari jurusan Ilmu Komunikasi PAL 3 semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi UAS saya. Di antaranya ada pernikahan dan talak, kemudian ada cara membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan ada pula makanan dan minuman yang haram maupun halal menurut syariat Islam. Nah, yang poin pertama kita akan membahas tentang pernikahan dan talak. Pernikahan itu adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci yang melahirkan hak dan kewajiban. Nah, ada pula hukum-hukum dalam pernikahan nih. Hukum dasar pernikahan itu adalah mubah. Boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Jika dilakukan, dia mendapat pahala. Jika ditinggalkan, dia tidak berdosa. Nah, yang kedua ada wajib. Nah, pernikahan itu menjadi wajib jika seseorang ini sudah mampu memberi nafkah, tetapi dia tidak mampu nih menjaga nafsunya dan ditakutkan ia jatuh kepada perbuatan zina. Seseorang ini diwajibkan untuk segera menikah. Nah, yang ketiga ada sunnah. Hukum ini diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah mampu membagi nafkah kepada tanggungannya dan ia sudah mempunyai niat dan keinginan sendiri untuk segera menikah. Nah, yang keempat ada makruh. Apabila orang yang sudah memiliki keinginan menikah tetapi ia belum mampu memberi nafkah kepada tanggungannya. Dan yang terakhir ada haram. Pernikahan bisa menjadi haram jika seorang laki-laki yang memiliki niat dan tujuan menikah hanya untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Nah, kemudian ada pula syarat-syarat dalam pernikahan nih. Syarat-syarat dalam pernikahan itu yang pertama, kedua mempelainya itu harus beragama Islam. Yang kedua, mempelai pria bukan mahram dari calon istrinya. Yang ketiga, mempelai pria harus tahu siapa wali dari calon istrinya. Nah, yang keempat tidak sedang berhaji, dan yang kelima tidak ada unsur paksaan. Nah, kemudian kalau kita menikah kan ada nih wanita dan pria pilihan. Siapa sih wanita pilihan itu? Nah, wanita pilihan itu yang baik agamanya, cantik wajahnya, terus baik keturunannya, kemudian dia mempunyai harta dan masih gadis. Kecuali jika ada maslahat yang untuk menikahi wanita janda dan wanita yang subur, kemudian ringan maharnya. Nah, yang kedua lelaki yang baik nih. Siapa lelaki pilihan menurut Islam? Lelaki pilihan itu adalah lelaki yang soleh. Kenapa harus soleh? Baik agamanya dan baik juga akhlaknya. Karena kan kalau laki-laki itu nanti dia akan menjadi suami dan memimpin rumah tangganya, memimpin istri sama anak-anaknya. Jadi kalau misalnya suaminya baik akhlaknya, pasti dia juga baik untuk memimpin rumah tangganya, terutama dalam sholat 5 waktu. Jika sholat 5 waktunya dia baik, insya Allah amal-amal yang lain akan ikut baik. Tetapi jika sholatnya saja sudah ditinggalkan, akan dikhawatirkan jika dia akan meninggalkan amalan-amalan yang lain. Nah, jika misalnya Allah saja sudah dia sayang, sudah dia jaga, sudah dia patuhi, otomatis dia akan menjaga kita. Tetapi jika kalau Allah saja sudah dia tinggalkan, dia abaikan, apalagi kita yang cuman istrinya gitu. Nah, kalau tadi kan bahasnya pernikahan. Kalau sekarang ada macam-macam dari talak. Talak itu adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Sebab-sebabnya itu ya diantaranya misalnya adanya orang ketiga, terus faktor ekonomi, terus ya kalau misalnya faktor ekonomi itu termasuk ya dari istrinya juga. Kalau istrinya itu yang nerima kondisi suaminya dalam keadaan apapun, dia nggak akan masalah sama ekonomi dari suaminya. Nah, yang ketiga tidak bisa mempunyai anak, dan yang terakhir kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hukum dari talak itu sendiri yaitu dihalalkan tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah,
kemudian ada macam-macam dari talak. Yang pertama itu ada talak raj'i. Talak raj'i itu talak yang diajukan suami kepada istrinya. Kemudian itu sebelum masa iddah selesai. Kemudian dia bisa rujuk kembali hanya dengan ucapan saja tanpa ia harus melewati rukun pernikahannya kembali. Nah, yang kedua ada talak bain. Nah, talak bain ini sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada talak bain sugro, yang kedua ada talak bain kubro. Nah, yang pertama itu ada talak bain sugro atau talak 1 dan 2. Talak yang diajukan kepada istrinya tetapi sudah melewati dari masa iddah dan bisa rujuk kembali melalui ucapan, tetapi dia harus ngelewatin lagi tuh rukun pernikahannya dari awal. Nah, kemudian yang terakhir ada talak bain kubro atau talak 3. Nah, talak ini dijatuhkan kepada istrinya tetapi tidak bisa rujuk kembali dengan mantan istrinya ini, kecuali kalau misalnya mantan istrinya ini sudah menikah lagi dengan orang lain dan kemudian dia bercerai secara murni tanpa paksaan atau tanpa ada apapun, baru dia bisa kembali lagi dengan mantan istrinya itu. Nah, buat yang belum tahu nih masa iddah itu apa, masa iddah itu masa menunggu bagi seorang istri yang telah dicerai suaminya untuk ia dapat menikah lagi dengan orang lain. Nah, tujuan dari masa iddah itu sendiri untuk mengetahui apakah di perut sang istri itu mempunyai janin atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir ada ucapan cerai. Ucapan cerai itu ada dua, ada sorry dan ada juga yang kinayah. Yang pertama, yang sorry ini dengan jelas dan dia itu tidak butuh niat. Jadi jika misalnya contohnya yang suaminya ngomong, saya ceraikan kamu atau saya talak kamu. Nah, apabila ucapan itu sudah diucapkan oleh suami dan jika itu terjadi di hari itu juga mereka telah cerai, walau jika ucapan tersebut dilontarkan oleh suami dalam keadaan tidak sadar. Jadi walaupun sadar atau tidak sadar telah jatuh perceraian di saat itu juga karena sudah ada kata-kata dari cerai. Nah, yang kedua kinayah yang artinya sindiran dan dia membutuhkan niat. Jadi contohnya itu misalnya saya kembalikan kamu kepada orang tua kamu, atau mulai sekarang kamu bukan tanggungan saya lagi. Nah, itu kan kata-kata sindiran. Nah, kalau misalnya suami itu mengucapkan hal itu kepada istrinya tetapi dia memang niat menceraikan istrinya, berarti saat itu juga jatuh perceraian. Tetapi jika suami mengucapkan kata-kata itu tidak menggunakan niat atau hanya cuman emosi, berarti tidak terjadi perceraian. Nah, kemudian poin 2 kita akan membahas tentang gimana sih caranya kita membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, jika ingin seperti itu, yang pertama kita harus memenuhi dulu nih syarat utamanya dalam rumah tangga, yaitu ya kayak namanya mawadah yang artinya cinta yang menggebu, rahmah yang artinya siap berkorban dan memiliki kasih sayang. Nah, yang kemudian memiliki pengertian terhadap sesama pasangan kita dan landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Kemudian kita memelihara nih kepercayaan, saling menghargai, kemudian kita harus menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, dan yang paling penting itu selalu bersyukur kepada Allah SWT. Nah, semoga mudah-mudahan dari situ keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kemudian kita akan bahas nih, kalau misalnya kan banyak orang yang mau nikah gak dapet restu nih dari orang tuanya. Gimana sih menurut kita nih atau menurut kalian? Tapi udah dilandasin sama
sama cintanya dia. Nah, kalau jika itu terjadi di kehidupan kalian, nah coba nih kita coba terbuka sama keluarga kita secara jujur, ya jangan ada dimanipulasi lah keadaannya, karena kan kalau misalnya kita ya bohong-bohong juga takutnya malah nimbul kesan yang gak baik buat keluarga kita juga. Nah terus yang intinya biar kita tahu lah alasan orang tua kita kenapa gak merestui hubungan kita sama pasangan kita. Nah yang kedua, jika kita sudah terbuka dan sudah jujur dengan orang tua kita tetapi tetap tidak direstui, nah coba mungkin saja hubungan yang akan kita bawa ke pernikahan nanti memang sudah tidak mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya kalau emang bukan jodoh, mau diusahain kayak gimana pun ya nggak bakal ketemu. Dan mungkin juga dari Allah itu menurutnya bukan yang terbaik buat kita. Jadi ada aja tuh halangan kita buat jalin hubungan sama pasangan kita. Karena kan ya namanya biasanya kalau orang udah cinta itu ya suka lupa nih, misalnya kurangnya dia, ya bukan berarti lihat kekurangannya aja ya dia cuma ngeliat kelebihan dari pasangannya aja, nggak lihat kekurangannya, nggak lihat yang lain-lain yang menurut dia ya udahlah ini udah terbaik nih buat aku, buat saya. Nah terus dia nggak lihat lagi dari sisi lainnya, terus menurut dia itu kita nggak bisa kalau tanpa dia. Itu yang biasanya kalau udah cinta banget sama pasangannya. Nah tapi ya berbalik lagi, yang menurut kita itu terbaik belum tentu terbaik juga dari Allah. Mungkin bisa jadi dia bukan yang terbaik juga buat kita, makanya kita dijauhin dari pasangan kita, kan bisa jadi kayak gitu. Nah terus ingat yang terpenting itu jodoh kita itu cerminan diri kita sendiri. Nah jadi kita itu yang terpenting mendingan kita perbaiki nih diri kita aja. Yang penting kita jadi orang yang baik, kita punya pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Yang mudah-mudahan seiring jalannya waktu, insya Allah jodohnya kita orang yang baik juga. Oke? Karena ya kayak gitu kan, jodoh yang baik akan datang ke orang yang baik. Nah pokoknya banyak berdoa sama Allah dan tetap cinta pertama tetap sama Allah, bukan sama makhluk yang lainnya. Nah kemudian selanjutnya ada juga tentang poligami. Nah kalau menurut saya itu poligami itu ya nggak masalah, karena kan dalam agama juga diperbolehkan untuk poligami, juga memang ada dalam Al-Quran. Tetapi boleh dalam artian ya kalau sang suami ini bisa berperilaku adil terhadap istrinya. Ya adil benar-benar semuanya adil seperti yang dicontohkan juga dalam agama. Kalau misalnya adilnya cuman ya asal adil aja juga nggak bisa. Kalau adil kan harus benar-benar bisa adil, nggak cuman materi tetapi kebutuhan semuanya yang haknya istri itu kita harus dapat semua istrinya secara adil, termasuk kebutuhan materi ataupun ya mungkin kebutuhan biologisnya. Sang suami ini harus adil sama istrinya. Tapi kalau dia nggak bisa adil ya jangan dilakukan poligami. Dan sangat disarankan atau mungkin sepertinya emang diharuskan meminta keikhlasan dulu nih sama istrinya yang sudah dinikahinya sebelum dia menikah lagi. Kemudian yang terakhir ada pula nih dari dampak COVID-19 yang sedang kita alami sekarang, ada nggak sih yang membuat kerenggangan nih dalam keluarga? Kan lagi banyak-banyaknya tuh kasus perselingkuhan sama kasus perceraian karena masalah COVID-19 ini. Nah kalau menurut saya juga ya mungkin emang membuat kerenggangan juga dalam rumah tangga ya, karena kan salah satunya itu faktor yang utama mungkin kalau buat kondisi sekarang itu ekonomi kan, yang terdampak itu yang menyebabkan
misalnya pemilik usaha atau perusahaan melakukan keputusan dengan mem-PHK karyawan-karyawannya, ya yang akhirnya kan karyawannya ini nggak punya pencarian, dan akhirnya mungkin berujung ke permasalahan ekonomi dalam rumah tangga, dan mungkin bisa jadi yang berujung dalam perceraian. Poin 3, tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dalam syariat Islam. Nah, makanan minuman yang halal yang diperbolehkan itu ya menurut syariat Islam itu segala sesuatu yang baik untuk dimakan, seperti berupa tumbuhan, misalnya sayuran, ya sayur-sayuran lah, buah-buahan, dan misalnya binatang-binatang yang pada dasarnya itu memang halal, kecuali dari ada hal dari Al-Quran atau hadis yang membuatnya itu haram. Nah, yang halal itu menurut agama Islam ya diperbolehkan dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syarah, dan baik atau thayyib yang artinya bergizi dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Nah, kalau misalnya minuman ya sama juga ya. Kalau misalnya makanan yang haram itu, kalau makanan haram itu contohnya darah, ya daging babi, hewan yang disembelih itu bukan atas nama Allah nih, tapi ya apalah. Terus hewan yang misalnya terpukul, dia tercekik, terus dia mempunyai tanduk, mempunyai taring, dan dia diterkam oleh binatang buas. Nah, itu berarti nggak boleh dikonsumsi ya. Nah, dan yang terakhir ada minuman yang diharamkan. Ya kita semua udah sama-sama tahu lah. Pasti di sini kita tahu kalau seperti minuman keras, minuman yang beralkohol tidak boleh kita konsumsi, karena ya sudah jelas dampak buruknya atau mudaratnya bisa kehilangan akal, terus tidak baik juga buat tubuh. Nah, jadi jangan sekali-kali mencoba untuk minum minuman keras, karena kalau misalnya biasanya kalau kita udah nyoba sekali, ya biasanya keterusan. Jangan ada kata-kata coba-coba, nah itu bahaya. Oke? Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.